Besoknya, pertandingan duelo dimulai. Kang Otot masuk ke dalam tim Asrama Adel dan melawan tim dari Aslam Malang. Kang Otot cuma terdiam aja di bawah karena emang dia kan gak bisa terbang. Tom pun menghampiri Kang Otot untuk memberikan semangat supaya dia ikut dalam pertandingan. Tom juga ngejelasin aturan main sama Kang Otot. Dalam olahraga duelo, dilarang menggunakan sihir apapun dan hanya bisa menaiki sapu terbang aja. Lalu memasukkan bola dengan cara dilempar ke dalam sebuah gawang. Tom pun kembali masuk ke dalam pertandingan, tapi dia dijegal oleh lawan hingga jatuh ke bawah dan cedera pada tulangnya. Kang Otot pun akhirnya menggantikan Tom dan masuk ke dalam pertandingan. Dia menaiki sapunya dan terbang ke atas. Penonton mengira Kang Otot bisa terbang dengan sihirnya, tapi ternyata itu bukanlah sihir. Kang Otot cuma menggerakkan kakinya aja dengan sangat cepat di atas, mirip kayak baling-baling helikopter gitulah. Kang Otot lalu melemparkan bolanya hingga menghempaskan para pemain tim Astra Malang. Dan bola itu pun masuk ke gawang. Tapi perbedaan poin sudah terlalu jauh dan waktu pertandingan juga sebentar lagi akan habis. Gak kehabisan akal, Kang Otot pun melemparkan bola itu dengan sangat cepat ke dalam gawang hingga membuat bola itu kembali lagi ke tangan Kang Otot. Dia pun terus mengulangi itu sampai akhirnya mencetak 999 poin. Itu adalah poin maksimal dan rekor tertinggi dalam sejarah pertandingan duelo. Sebagai imbalan atas prestasinya di dalam olahraga duelo, Kang Otot pun diberi 1 koin perak. Berita tentang Kang Otot yang memecahkan rekor di pertandingan duelo masuk ke dalam koran sihir. Seorang siswa bernama Lens sedang membaca koran tersebut dan dia gak terima kalau Kang Otot mendapatkan 1 koin perak. Besoknya di dalam kelas, Kang Otot lagi digangguin sama teman-temannya yaitu Tom dan Lemon, sementara Vin sedang tertidur pulas. Gak lama kemudian, Lens datang menghampiri Kang Otot. Lens adalah peraih peringkat pertama dalam ujian masuk ke Akademi Aston. Lens selalu ngeluarin sebuah botol sihir kuno. Dia membuka tutup botol itu dan tiba-tiba aja Vin, Lemon, dan Tom masuk ke dalam botol itu. Lens bilang sama Kang Otot kalau pengen teman-temannya kembali, Kang Otot harus menemui Lens di dalam hutan. Di dalam hutan, Kang Otot nanyain apa tujuan sebenarnya si Lens. Si Lens bilang kalau dia ingin ngajak taruhan sama Kang Otot, sambil nunjukin 2 koin perak di tangannya. Tom yang ada di dalam botol pun kaget melihat itu, karena jarang sekali ada siswa baru sudah mendapatkan 2 koin perak. Terlebih lagi siswa itu punya garis ganda di wajahnya. Jadi di anime ini, semakin banyak tanda garis di wajah, semakin kuat juga energi sihir yang dimilikinya. Mereka berdua akan bertarung dengan mempertaruhkan sebuah koin perak. Lens menggunakan sihir andalannya yaitu sihir gravitasi untuk membuat sebuah arena pertarungan. Kang Otot tanpa pikir panjang langsung menyerang dan menghampiri Lens. Tapi Lens ngeluarin lagi sihir gravitasinya, membuat tubuh Kang Otot tertunduk ke tanah dan kesulitan bergerak. Kang Otot lalu menarik sebuah akar pohon di tanah untuk menghentikan efek sihir gravitasi itu. Lens pun terkejut dengan aksi yang dilakuin sama Kang Otot. Kang Otot kembali menyerang Lens dengan tinjunya, tapi Lens berhasil menghindari lalu menyerang dengan sihir gravitasinya. Tapi sihir itu udah gak berefek apapun sama Kang Otot. Kang Otot terus menyerang Lens dengan tinjunya hingga menjatuhkan sebuah kalung yang dipakai sama si Lens. Lens bilang sama Kang Otot, dia bakalan ngejatuhin botol sihirnya ke jurang dan akan mempercepat dengan sihir gravitasinya. Lalu saat Kang Otot mengejar botol itu, Lens bakalan nyerang Kang Otot dengan sihirnya. Lens tahu kalau itu adalah cara yang licik, tapi dia gak peduli karena demi adiknya, cara apapun bakalan dia lakuin. Sedikit flashback ke masa lalu. Lens mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Anna. Suatu hari, Anna menderita sebuah penyakit yang membuat tanda garis di wajahnya pudar. Orang tuanya bilang kalau dalam 5 tahun lagi tanda garis di wajahnya akan menghilang. Dan mau gak mau harus diserahin ke biro sihir. Tapi Lens menolaknya dan marah sama orang tuanya. Dia berjanji akan menjadi visioner suci dan bakalan nyelamatin adiknya nanti. Lens selalu ngejatuhin botol itu ke jurang. Tapi Kang Otot tidak gentar sedikit pun. Dia malah sudah bersiap-siap dengan melepas pakaian sekolahnya dan cuma pakai baju nge-gym aja. Kang Otot pun bersiap-siap dengan kuda-kudanya sambil bilang, "Sihir hamstring." Lalu Kang Otot pun melaju cepat turun ke jurang dan gak lama kemudian dia sudah kembali ke atas lagi sambil memegang botol yang tadi dijatuhkan sama si Lens. Si Lens pun shock melihat aksi yang dilakuin sama Kang Otot.
Dia mengira kalau Kang Otot menggunakan sihir penguat fisik. Kang Otot lalu meminta si Lens buat mengakhiri pertarungan itu. Kang Otot merasa kalau Lens bukanlah orang jahat. Karena botol yang tadi dijatuhkan sama dia ternyata botol kosong. Kang Otot lalu menghampiri Lens dan mengambil botol sihir yang asli dari sakunya. Lens pun mempertanyakan kembali alasan Kang Otot sambil marah-marah. Padahal kalau pertarungannya diterusin, Kang Otot bisa dapetin koin peraknya. Kang Otot pun menjawab, aku terlalu kikuk untuk membuat segala keputusan yang rasional. Jawaban itu pun membuat Lens tersadar dan mengingat kembali adiknya. Dan Lens pun setuju mengakhiri pertarungan itu. Sebelum Lens pergi, dia memberikan satu koin perak sama Kang Otot. Karena Lens merasa bagaimanapun juga dialah yang mengawali taruhan itu.